wajib jawab salam. Orang tuli tidak wajib jawab salam. Orang kafir tidak wajib jawab salam. Orang gila tidak wajib jawab salam. Saya mau ngetes kira-kira orang di sini bagaimana kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salam takut dibilang orang gila. Masya Allah. Ini kopinya belum keluar nih. Saya mengucapkan salam buat ibu bapak, bagian daripada doa dari saya untuk ibu bapak sekalian supaya selamat dari dunia sampai akhirat. Makanya ibu bapak wajib mendoakan saya agar saya pun selamat dunia sampai akhirat. Jangan saya doang yang doain, tapi jawabnya harus dari hati yang paling dalam, bukan karena marah-marah, saudara. Kalau tadi itu kan salamnya memakai nafsu itu. Saya akan salam sekali lagi, ucapkan dari hati yang paling dalam. Jadi kalau salam itu diucapkan oleh hati, maka sampaikan juga dengan hati. Kalau salam keluarnya dari lisan, maka jawab juga menggunakan lisan. Jadi salam di antara kita adalah salam kedamaian, salam kebersamaan, salam keindahan, salam untuk membuka hati di antara kita. Pertemuan kita bukan hanya di dunia ini, tapi nanti akan dipertemukan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangan lo seranggakai akan jawab salam. Imbangin Pak, imbangin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus sahibul bait, yakni Bapak Muhammad Nurdirham. Dan kita doakan semoga sahibul bait yang malam hari ini mengundang kita semuanya, semoga hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah rezekinya, tambah berkahnya, tambah anaknya, dan tambah juga istrinya. Istrinya mana istrinya? Ini bisa pulang aja ngobrol sama istrinya. Bahaya. Juga hadir di sini abang saya Ustadz Kamdin yang tidak asing lagi bagi ibu bapak sekalian. Ini abang saya, secara nasab ini keturunannya bagian daripada keponakan saya, tapi secara umur ini adalah abang saya. Umurnya juga tua, umurnya tua, ilmunya tua, nggak tahu tua-tua yang lain. Cincinnya juga tua. Dan juga para ulama, para ustadz di sini. Saya juga malam hari ini datang bersama ketua Dewan Pertimbangan Pusat AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia sekaligus calon bupati. 5 tahun yang akan datang. Bapak belum sekarang, dia belum ada partainya. Ya, ini Bang Yusri Al-Bimawi. Jadi seorang tokoh pemuda yang kemana-mana menggunakan nama Al-Bima, yang beliau salah satunya.
Kita doakan semoga di tangan beliaulah anak-anak muda Bima di Indonesia ini bisa maju bersama-sama. Suatu saat nanti harus ada yang jadi presidennya dari Bima, saudara-saudara. Biar sembako murah, rendah amat sembako murah. Pulang-pulang Bima gratis pesawatnya. Dan juga para pemuda sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, janda-janda. Ada janda, Pak? Banyak. Ada janda tua? Ada janda muda? Janda tua buat Bang Abu Bakar, janda muda buat saya. Yang perawan juga ada. Oh, yang perawan jangan. Kerudung merah. Kerudung merah siapa namanya? Nomor WA. Nggak ada nomor yang lain. Berapa nomor sepatunya? Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini. Malam hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang duduk di atas kendaraannya. Malam hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang duduk di dalam warungnya, di dalam rumahnya. Malam hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang sedang nonton TV. Malam hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Ada di antara saudara-saudara kita yang sedang nongkrong di sana sini. Tapi pada malam hari ini saudara-saudara, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di tempat ini dalam rangka kita zikir kepada Allah, mendengarkan kalamullah, mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya kita di tempat ini saudara-saudara mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Yang semangat dong. Ini kan malam pengajian. Kira-kira ibu-ibu di sini lebih senang duduk di taman kota apa di taman surga? Oh, nggak ada dusta di antara kita, saudara. Malam hari ini jangan lihat di atasnya ada lampu, saudara. Malam hari ini jangan lihat ada tendanya. Malam hari ini jangan hanya dilihat di situ ada piring-piring dan ada makanan yang kita nanti santap setelah acara ini, saudara-saudara. Malam hari ini jangan dilihat ada kue-kuenya di antara kita. Malam hari ini jangan dilihat mata duduk berdiri di atas panggung ini. Jangan dilihat ada yang duduk di bawah, tidak. Tapi malam hari ini biar tempatnya sederhana, tidak ada kursinya, ceramahnya berdiri sementara yang ngokorinya duduk. Dan tadi datang juga kopinya agak terlambat. Tadi juga jalannya nyasar-nyasar. Tapi ketahuilah, walaupun sederhana, ini namanya taman di antara taman surga. Amin. Taman di antara taman surga. Walaupun kita duduknya di depan kontrakan, ini disulap menjadi taman di antara taman surga. Ada orang yang suka duduk di taman kota, ada orang yang suka duduk di taman safari. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini duduk di dalam taman di antara taman surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabb. Yang membicarakan ini sebagai taman surga bukan bagian daripada pembicaraannya para ulama, saudara. Bukan lagi perkataannya para habib, bukan lagi perkataannya para ulama dan para kiai, tapi ini sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahihnya baginda Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," apabila kalian melewati taman di antara taman surga, farta'u, maka hingga bila kalian
maka ikutlah ke dalam tempat itu bersama kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, wahai Rasul, apakah yang dinamakan taman di antara taman surga? Dijawab oleh baginda Rasul, hilakul dzikri, riungan orang-orang yang berzikir. Ada yang selawatannya, ada yang zikirnya, ada yang ngajinya, ada yang ceramahnya. Ini bagian daripada raudhah riyadil jannah, taman di antara taman surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hebatnya. Kok ada yang bilang ini bid'ah? Kan setan itu orang ngomong, saudara. Ini kira-kira kita ceramah sampai jam berapa ini? Sampai pagi. Mau jam 2 ini apa kita sampai pagi? Saudara, ini acara dahsyat. Ternyata orang-orang di kampung ini masih mengenang yang namanya budaya di kampung halaman. Nah, kita ini sama-sama orang Bima, Pak. Bima itu bikin mantap. Itu Bima. Bukan bikin mantap, kita harus rubah. Bikin mantap. Kalau Betawi, Betawi wilayah. Kalau Sunda, suka dandan. Kalau Jawa, jelajah wilayah. Kalau Padang, pandai dagang. Kalau Batak, banyak taktik. Kalau Bima, bikin mantap. Jangan kata orangnya, kukunya pun kuat. Kuku Bima sudah. Korinya, ini kawan kita, Ustaz dari Keswanto ini, kori internasional. Bima. Ada Ustaz Fandri, imam masjid di Masjid Al-Aqsa, bukan Palestina, orang Bima. Ya bukan Palestina, Bintaro. Di mana-mana. Kita punya tokoh yang luar biasa. Maka seandainya orang-orang ini kita satukan dalam satu wadah, seandainya orang-orang ini kita duduk riung bersama-sama, di dalamnya ada yang bagian baca Qur'annya, di dalamnya ada orang yang bagian tilawahnya, ada yang bagian qori'nya, ada yang bagian zikirnya, ada yang bagian ceramahnya, ada yang eksekutifnya, ada yang macam-macam keadaannya. Bersatu kita, jangan cuma jadi RT, presiden bisa, saudara. Amin. Ini kadang-kadang antara saudara, masya Allah, malu mengharap peronggi. Ada dong kelong itu. Saya nanya udah matang apa belum? Kalau timbang gitu doang, aku juga punya di sono. Kagak cukup itu. Kagak cukup. Ngomong ada 5 orang yang berbawa. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru pembukaan, baru muqaddimah. Saya kalau dikasih tahu alamatnya tidak jauh daripada Cipendawa. Oh paham. Di situ banyak saudara saya. Ini salah satunya nih, makhluknya nih. Makhluk Allah, Ustaz. Amin, amin. Ini kan kalau sudah berteriak, Pak, jangan kata malaikat, orang samping juga dengar. Nah, ya samping. Kalau jauh kan insya Allah. Kalau makin mic nyampe. Maksud saya apa? Kita ini saudara. Saudara, bukan siapa-siapa. Akurnya kita menandakan bahagianya orang-orang yang telah wafat mendahului kita. Maka kalau dari Bima menuju Rupe itu pasti lewat Cincera. Pasti lewat Cincera. Nangge pemoda na gua waktu Pesidoro. Itu tanda saudara. Itu tanda saudara. Persaudaraan. Ini tanda saudara saling mengingatkan. Tapi alhamdulillah, kalau Mada lewat, kalau pulang minta rokok, kita kasih rokok. Mintanya apa? Rokok, kita kasih rokok.
Mintanya apa? Uang. Kita kasih rokok, uang itu tanda saudara. Kalau dikasih mah aman, masalahnya kagak dikasih. Masalahnya kagak dikasih. Naik motor saya ditahan, turun, salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, begitu kita sampaikan salam, namapu kurang mampu. Minta apa? Minta rokok saya. Kita kasih rokok saudara. Oh mintanya rokok, kalau mintanya motor yang ntar dulu. Ini tanda saudara. Maka nih Bang Yusril ini neneknya adalah orang kampung saya, Ustadz Kamdin. Ini cucunya nenek Horo yang dibilang itu. Jadi pasti lewatin Serang. Jadi kalau beli calon insya Allah Langgutu itu aman udah. Kalau ada uang. Tapi sekarang sudah aman Pak. Siapa mengamankan? Orang Serang juga. Orang Serang juga yang mengamankan itu. Maka sama-sama ternyata alhamdulillah di Jakarta kita sama-sama, seandainya energi ini kita lemparkan ke kampung halaman kita, insya Allah. Setuju nggak? Setuju nggak? Takbir Allah. Gitu dong. Ini kan kalau Koko yang sudah bicara, jangan kata semut kambing bisa dipotong sudah. Nah, sekarang masuk isi ceramah. Di dalam Al-Quran ada beberapa macam seruan Allah. Kedera. Maki di mana tuh? Katanya masih muda. Ceramah terapi. Bener Bang Kamdin kan? Kata tua sih muda. Bener ya? Bener Bang? Iya. Tes dulu kakinya. Kecil mana? Ilaung omeng. Lu penyakit mata di tapi. Nih kalau begini kan enak, sampai pagi juga boleh. Apalagi di sini ada meja, ada kopi, rokok gitu kan. Panitia nih, panitia. Mau itu dia kurang ngajar penceramah ke mana. Oke. Dalam Al-Quran ada beberapa macam seruan Allah Subhanahu wa taala. Ada seruan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, namanya Al-Am. Ada seruan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus, namanya Al-Khas. Itulah yang kita pahami dalam kajian ulumul Quran. Contoh dalam Al-Quran seruan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum adalah Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hambakanlah diri kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan kepada Tuhan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ayat merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Ya ayyuhan nas, apapun namanya, kalau mereka manusia maka inilah seruan Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Ya ayyuhan nas. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat Ya ayyuhan nas, apapun agamanya, mau agamanya Islam, mau agamanya Katolik, mau agamanya Kristen, Protestan, mau agamanya Hindu, mau agamanya Konghucu, mau agamanya Buddha, mau apapun aliran kepercayaannya, kalau mereka manusia, ada seruan dari Allah, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apapun madhabnya, mau yang madhabnya Abu Hanifah, mau yang madhabnya Maliki, mau madhabnya Imam Syafi'i, mau madhabnya Imam Ibnu Hanbal, kalau penganut madhab itu yang namanya manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dari manapun dia asal, mau orang barat, mau orang timur,
Timur, mau orang Arab, mau orang Indonesia, kalau mereka yang namanya manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, apapun warna kulitnya, mau yang kulitnya hitam, mau yang kulitnya putih, mau yang sawo matang, kuning-kuning, bangsat. Bukan bangsat. Kalau mereka namanya manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, mau yang tinggi, mau yang pendek. Kalau mereka manusia, ya ayyuhan nas, mau yang hidungnya mancung, mau yang hidungnya pesek. Kalau namanya manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Orang sini mau milih yang hidungnya mancung apa pesek? Memancu atau mempena? Mempena atau menaruh ilu? Itu magari ilu roci madena karena boros napas na naik rombo ilu. Do mempena ilu nanden tene pa umon alun pa rombo ilu. Ngomong ini cocok apa cocok? Artinya ini paham apa paham? Dari manapun mereka asal, apapun aliran kepercayaannya, kalau mereka manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Mau orang kaya, mau pejabat, mau rakyat, mau orang yang banyak uang, mau orang miskin, kalau mereka manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Semua manusia dipanggil oleh Allah. Mau orang jera, mau orang lido, mau orang ngali, mau orang rupe, mau orang sila, mau orang rasanae, dari manapun mereka asalnya, kalau mereka manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Semua manusia dipanggil oleh Allah untuk apa? Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hambakan diri kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian, bukan kepada Tuhan yang tidak menciptakan kalian. Jadi hidup kita ini, ibu bapak, dipanggil Allah, diciptakan oleh Allah, tiada bukan dan tiada lain kecuali untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kuciptakan jin dan manusia. 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 Jini Semani jembatan Tuyul dan Mbak Suster Hafazah dulu. Itu artinya ibu bapak di sini sering nonton sinetron. Bu, saya mau ngasih tahu, jangan suka ngajak suami nonton sinetron. Sebab kenapa? Artis-artisnya cantik-cantik, bening-bening. Kalau minum air kelihatan masuk air di tenggorokannya, itu artis-artis. Kadang BMW, Bahenol, montok, wow, keren. Kadang kutilang, kuning tinggi langsing. Ibu-ibu nonton sama suami sinetronnya, artinya cantik-cantik. Pas cantik yang di TV, ngelirik ibu di samping. Anda kepahuluk mantan, anda wakil. Lalu kemana kita berangkatnya? Lau akar Ragunan. Wa kalau wa akaca. Bale saate. Lahir tadu alhamdulillah bainahu binti kataki. Ini bukan hari goy. Jadi kita semua ini dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Mau yang namanya ulama, mau yang namanya ustaz, mau yang namanya preman, kerja di pabrik, yang jadi guru, yang jadi sales, apapun kerja
pekerjaannya. Kalau kita dipanggil Allah, satu tujuan kita, hambakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke tempat ini ibadah kita. Kita duduk di majelis ini ibadah kita. Jangankan kita duduk di majelis ini, saudara-saudara, kita ngirim WA sama orang sekalipun menjadi ibadah. Tapi ngirim WA-nya